Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini Allah masih selalu memberikan kita kesempatan untuk beramal baik. Semoga kita selalu bisa memaksimalkan waktu kita untuk mendekatkan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun aktivitas kita, kita niatkan dengan tujuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, santriwan-santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah memasuki bagaimana perjalanan Rasulullah saat menjelang masa kenabian di pertemuan yang kemarin, bahwasanya seorang nabi yang mengaku seorang nabi adalah Rasulullah benar-benar mempunyai sifat umi, takut atau seorang keibu-ibuan. Bagaimana dia tidak membuat-buat peristiwa tentang dirinya kalau dirinya adalah seorang nabi yang berdasarkan nafsu dari diri seorang manusia. Tapi benar-benar apa yang dilakukan atau yang dilaksanakan Allah adalah murni karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketidaktahuan atau bagaimana kebodohan yang saat itu tidak dibuat-buat, karena memang benar-benar ketakutan itu melebihi takut apa yang pernah dilihat oleh seorang anak manusia. Baik, setelah peristiwa di Gua Hira bertemu dengan malaikat Jibril, yaitu peristiwa penerimaan wahyu yang pertama, di mana Rasulullah sangat ketakutan dan beliau dihibur oleh istri tercinta itu Ibunda Khadijah. Bagaimana Ibunda Khadijah itu memberikan semangat dan dorongan kepada seorang suami, mendampingi seorang suami itu dalam hal berdakwah. Baik, setelah peristiwa itu ada waktu turunnya wahyu berselang lama hingga Rasulullah galau setiap tidak bertemu. Rasulullah hampir putus asa mau bunuh diri karena kerinduan atau keinginan Rasulullah benar-benar sangat bulat ingin menjalankan perintah Allah. Ya. Setelah peristiwa tidak turunnya wahyu begitu lama, maka turun lagi, yaitu wahyu yang ditunggu-tunggu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama seperti peristiwa-peristiwa sebelumnya, Rasulullah itu membiasakan diri menyendiri di Gua Hira, yaitu untuk mencari ketenangan, mencari wahyu ataupun apa. Saat peristiwa itulah malaikat Jibril menemui Rasulullah dengan membawa surat Al-Mudaththir.
Surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbuka fakabbir wa sibiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Hai orang yang berselimut, bangunlah, berilah peringatan dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkanlah perbuatan dosa menyembah berhala. Ini sekaligus perintah bagaimana Rasulullah diperintahkan untuk bangun dalam menyebarkan agama Islam. Keimanan yang diyakini bahwasannya Allah lah Tuhan yang wajib untuk disembah. Dan setelah manusia hidup, manusia akan mengalami kematian. Makanya, wahai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan. Disuruh memberi peringatan kepada manusia. Ya. Dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Saat itu Rasulullah juga sama seperti peristiwa yang pertama, ya. Tapi saat peristiwa ini Rasulullah juga mengalami keanehan, karena saat itu ada suara-suara yang memanggil Rasulullah di dalam tempat bebatuan. Ya. Nah, inilah setelah turunnya ayat ini, maka kita akan belajar bagaimana mengenal Rasulullah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang dakwahnya. Ya. Jadi hikmahnya dari kisah surat Al-Mudaththir ini, kita juga sebagai umat Rasulullah itu juga punya kewajiban untuk tidak banyak berdiam diri. Karena dengan banyak berdiam dirinya orang-orang yang dia paham tentang Islam, dia mengerti tentang Islam, dia tidak menyebarkan tentang Islam ini, bahkan dia merasa bahwasanya Islamnya hanya untuk dirinya, atau merasa Islamnya yang paling benar. Orang yang salah dalam berislam dianggap tidak sebagai saudara. Orang yang belum mengenal Islam, apalagi tidak pernah dia beri peringatan, sama saja kita merobohkan dakwah Rasulullah. Rasulullah saat itu sendiri, bagaimana seorang diri diperintahkan Allah untuk bangun dari tempatnya berdiam diri, yaitu tentang berselimut ini. Diartikan bisa dalam Rasulullah keadaan dalam di rumah, tidak kemana-mana, dan bisa diartikan tidak menyebarkan Islam. Makanya turunnya ayat ini untuk memerintahkan itu untuk berdakwah. Jadi turun pertama kali tadi itu, yang kedua setelah peristiwa lama itu surat Al-Mudaththir. Perintahnya bukan langsung sholat, hanya mengenal Rabbnya saja. Karena saat itu orang-orang Arab itu sangat keras. Mereka doyan membunuh, mereka doyan main judi, mereka doyan main perempuan, mereka doyan melakukan mengundi nasib perdukunan, bahkan hal lainnya. Ya. Intinya kemaksiatan mereka sangat luar biasa. Ya. Mungkin kalau di sekeliling kita sekarang, paling orang itu tidak mau diajak sholat. Sedangkan Rasulullah berjuang sendiri. Ya. Berjuang sendiri, hanya didukung seorang istri saat itu. Ya. Beliau disuruh menyiarkan agama Islam ini dengan perintah Allah. Ya. Dengan turunnya ayat itu, maka Rasulullah melakukan yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi. Tadi untuk membuka kita, ya, mengingatkan bagaimana perintah untuk kita berdakwah sekali lagi
dimanapun nanti antum semuanya berada, wajib antum punya kewajiban untuk mengingatkan bahwasannya Allah itu adalah Tuhan kita, Tuhan yang diwajibi, yang wajib kita imani bahwasannya Allah lah ya telah mengatur kehidupan kita dari mulai kita bangun tidur hingga saat kita tidur lagi. Baik, santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi itu tadi, beliau menyebarkan Islam ini kepada keluarganya intinya. Keluarga inti, di mana kemarin kita pernah menyebut Zaid dan Ali yang dalam asuhannya saat Rasulullah menikah pertama kali dengan Khadijah. Ya. Dua orang inilah yang juga pertama kali mengimani bagaimana Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya Rasulullah adalah seorang nabi atau seorang rasul yang diutus oleh Allah untuk memberi peringatan kepada manusia, memberikan peringatan atau mengabarkan kepada manusia tentang hari berbangkit, di mana manusia nanti akan dimintai pertanggungjawaban, bahkan bahwa mereka akan menghadap Allah Subhanahu wa taala setelah adanya kematian. Dalam dakwah secara sembunyi-sembunyi ini, Rasulullah mendakwahkan kenabian dan keislamannya atau kerasulannya itu kepada pertama kali orang yang meyakini tentulah, yaitu istri tercintanya, Ibunda Khadijah. Beliaulah orang yang pertama kali mengakui kenabian Rasulullah SAW. Walaupun dalam kisah-kisah kita sebelum Rasulullah diangkat benar-benar melalui perintah malaikat Jibril tadi, orang-orang, kenapa ada gambar orang-orang Yahudi, pendeta-pendeta Bahirah atau orang-orang yang membaca kitab Taurat dan Injil, itu ada contoh sejarah di sini bahwasanya kitab Taurat dan Injil yang dahulu sebelum datangnya Al-Quran, turunnya Al-Quran, itu benar-benar kemurniannya dijaga, dan orang-orang yang menjaganya adalah orang-orang yang mereka yang baik dan benar mengamalkan isi kitab Taurat dan Injil itu, seperti pendeta Bahirah. Bagaimana mereka meyakini bahwasanya Muhammad yang saat itu tanda-tandanya mereka yakin, bahkan sepupunya Khadijah, dia sempat bersaksi kalau seandainya dia punya kekuatan umur atau kesempatan, pasti dialah orang yang pertama akan mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau dalam hal setelah diangkat Rasulullah, setelah menerima wahyu, dan setelah yang peristiwa yang menggembarkan yang dialami oleh Rasulullah, Ibunda Khadijah selalu setia mendampinginya. Dan saat Rasulullah mendakwahkan Islam ini dari surat Al-Mudaththir tadi, untuk mendakwahkan bagaimana mengingatkan manusia bahwasanya mereka dilarang untuk menyembah berhala-berhala. Dan saat itu Ibunda Khadijah meyakini dan mendukung suaminya dengan mendakwahkan dan mengakui bahwasanya beliaulah orang yang meyakini pertama kali memeluk agama Islam. Ya. Diikuti yaitu budak beliau Zaid bin Haris bin Sarhel bin Al-Qalbi. Ya, yang saat kecil Zaid dan sepupunya yaitu Ali bin Abi Thalib. Jadi mereka lah yang karena melihat keseharian di dalam rumah Rasulullah, bagaimana Rasulullah dan ibundanya Khadijah, Ibunda Khadijah radhiyallahu an, itu sangat berhati-hati menyebarkan Islam ini, karena masih bagaimana strategi berdakwah itu harus mengenal lingkungan dahulu. Ya.
Jadi Ibunda Khadijah selalu mendampingi Rasulullah, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Rasulullah saat dakwah secara sembunyi-sembunyi benar-benar tidak punya keberanian, maksudnya secara hati-hati, karena orang-orang Quraisy saat itu memang benar-benar kalau memang tidak suka ataupun apa, main bunuh ataupun apa, ya. Saat pertama kali yang diperintahkan itu perintah sholat, ada perintah sholat yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, yaitu sholat. Tidak tahu dalam sejarah, di sejarah buku ini yang Ustadz baca, para sejarawan tidak menyebutkan apakah sholatnya seperti sholat yang kita jalankan sekarang atau tidak, tapi cuman di sini dituliskan sholat yaitu terbit dan terbenamnya matahari. Bagaimana orang-orang Yahudi atau orang-orang terdahulu saat pagi hari, sore mereka menyembah, pagi hari menyembah matahari, sore juga menyembah matahari. Itu dilakukan untuk bagaimana saat-saat itu bisa digunakan untuk juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ali mengikuti jejak Ibunda Khadijah radhiyallahu an setelah sering melihat sholat di rumahnya, ya. Karena setiap hari di rumah tentunya Ali selalu mengetahui perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Ali pun akhirnya juga bersyahadah, mengakui kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diikuti budaknya yaitu Zaid. Ya. Baik, dari ketiga orang ini intinya dalam keluarga dulu ada sebuah pembelajaran bahwasanya kita punya kesempatan untuk mendakwahkan Islam itu kepada keluarga kita terdekat dulu. Ya, antum yang nanti kalau sudah mengenal Islam dengan benar, bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana cara berpuasa yang benar, atau bagaimana tentang berakhlak yang benar, kenalkan dulu kepada saudara-saudara antum, ayah, ibu, kakek, paman, bulenya. Dakwah secara keluarga dulu itu wajib kita tiru bagaimana Rasulullah, ya. Makanya jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi tidak boleh kita merasa diri kita hanya akan masuk surga dengan, setidaknya kita sudah gugur kewajiban kita untuk mendakwakan Islam kepada orang-orang terdekat, ya. Baik, setelah itu terdengarlah peristiwa tentang Nabi Muhammad SAW mendakwahkan secara sembunyi-sembunyi, hanya sekedar bisik-bisik bagaimana Rasulullah mendakwahkan dirinya, mengaku sebagai seorang nabi utusan Allah untuk mengarahkan umat manusia mengenal Tuhannya, mengenal Robnya, mengenal hari kemudian, hingga kita yakini sampai sekarang bahwasannya kita juga akan mengalami kematian dan kita akan mengalami kehidupan kembali setelah kematian, ya. Tidak adanya Islam, orang-orang yang di luar Islam
yang kantum semuanya lihat. Mungkin ada yang kantum lihat saat mereka meninggal kasih pakaian yang terbagus, bahkan dikasih jas ataupun apa, karena mereka meyakini mereka tidak akan hidup kembali. Kita yang meyakini bahwasanya kita dari lahir tidak punya apa-apa, kembali pun kita tidak dibawakan apa-apa, karena meyakini bahwasanya Allah lah yang mencukupi kebutuhan manusia, bukan manusia yang mencukupi dirinya sendiri. Ya. Baik, dakwah secara sembunyi-sembunyi ini terdengarlah di telinga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah peristiwa bisik-bisik, akhirnya Abu Bakar pulang dari berdagang. Kaumnya meminta untuk Abu Bakar menemui Rasulullah, menanyakan bagaimana, apakah pengakuan Rasulullah ini yang sangat merisaukan saat itu di kalangan Jazirah Bani Quraisy, suku Quraisy, membuat mereka tidak nyaman. Mereka sangat terganggu karena kebiasaan nenek moyang mereka adalah menyembah berhala. Mereka belum bisa menerima bagaimana ada seorang nabi, seorang anak manusia yang mengaku nabi dan langsung mengajak kepada umat manusia untuk mengalihkan keyakinannya. Jadi seandainya kita berdakwah pun kita akan sulit langsung. Kalau seandainya ada orang yang yakin, yang kita ajak berdakwah terus dia punya keyakinan bahwasanya ada, itu tidak mungkin dia akan langsung bisa percaya. Pasti sangat butuh perjuangan kita untuk meyakinkan dia. Ya. Tapi sekali lagi, ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mengangkat orang-orang tokoh-tokoh, ya. Jadi Abu Bakar ini adalah tokoh Quraisy setelah Rasulullah. Jadi orang yang pertama kali terkenal sangat jujur dan berakhlak mulia ada Rasulullah. Baru setelah itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, setelah diperintahkan oleh kaumnya atau kelompoknya Quraisy, Rasulullah akhirnya Abu Bakar menemui Nabi Muhammad SAW, menanyakan, ya. Saat tiba di rumah Rasulullah, Abu Bakar disambut dengan senyuman oleh Rasulullah, ya. Dan Abu Bakar bertanya, "Ya Abu Qasim." Qasim itu adalah putra Nabi Muhammad SAW yang telah meninggal, ya. "Apakah kamu telah mengajak atau mendakwahkan bahwasanya dirimu adalah Nabi?" Ya. Setelah itu dijawab oleh Rasulullah, benar pernyataan ini. Dijawab dan diyakinkan dengan keyakinan dan jawaban yang begitu lembut, santun dan meyakinkan. Akhirnya Abu Bakar berikrar di hadapan Rasulullah SAW. Ya, saudagar kaya, orang yang sangat kaya raya saat itu, ya, jujur dan berakhlak mulia. Yaitu yang memeluk Islam setelah Khadijah, Ali dan Zaid, ya. Dan diikuti para 10 orang yang dijanjikan surga, yaitu ada 4 tadi, Khadijah, Ali, Zaid, Utsman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Abi Waqqas, dan Abu Ubaidillah bin Jahr. Ya. Itu dari suku Quraisy yang kemudian mengakui keislaman Rasulullah, kenabian Rasulullah SAW, dan mereka mengikrarkan dirinya untuk memeluk agama Islam.
Ya. Abu Ubaidillah bin yang berasal dari suku Bani Haris bin Firn. Abu Salamah bin Abdul Asad ini yang dari suku Quraisy, ya. Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi beserta istrinya. Utsman bin Mazun beserta kedua saudaranya, Qodamah bin Abdullah, Ubaidillah bin Haris bin Al-Muthalib bin Abdul Manab, Zaid bin Zaid Al-Adawi dan istrinya, Fatimah bin Al-Khattab Al-Adawiyah, saudara perempuan Umar bin Khattab, yang nanti peristiwanya akan kita dengar, kisah terkenal yaitu Umar bin Kabab bin Al-Aris Al-Tamimi, Ja'far bin Abi Thalib dan istrinya, Asma bin Umais, Khalid bin Sa'ad bin As beserta istrinya, Aminah bin Kolab dan saudaranya. Ya. Ini diikuti suku-suku Quraisy yang mereka meyakini kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya peristiwa agama Islam ini menyebar lambat laut di kalangan Quraisy seantero Mekah saat itu. Ya. Jadi berita itu cepat menyebar, bagaimana kenabian Nabi Muhammad SAW menyebar begitu pesat cepatnya. Orang-orang yang memeluk Islam dari luar suku Quraisy yaitu Abdullah bin Mas'ud Al-Huzabili, Mas'ud bin Rabi'ah, Abdullah bin Jans, Bilal bin Rabah, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, Ammar bin Yasir Al-Ansr, Amir bin Huwairah. Ya. Itu dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi dilakukan, dan di dalam buku ini menyebutkan dari ke-67 orang yang memeluk Islam pertama kali masuk Islam, setelah 10 orang itu hanya 13 orang dari kaum budak dan kaum fakir miskin hamba saya. 13, 67, 13-nya berapa persen? 20 persennya, hampir 20 lah, 15%, ya. Sangat sedikit. Jadi ini menandakan bagaimana orang-orang Quraisy saat itu mematahkan teori akal mereka kalau agama Islam ini yang pertama kali masuk itu adalah orang-orang budak, orang-orang fakir miskin atau hamba sahaya. Ini mematahkan perkataan mereka, ya. Sehingga benar-benar Islam ini sebetulnya diterima dari golongan bangsawan, cendekiawan, dan orang-orang yang memahami tentang bagaimana mereka mempunyai akal mereka dengan keyakinan dan disertai dengan tekad yang kuat, ya. Baik, hikmah dakwah secara sembunyi-sembunyi ini, yang pertama, kita sekali lagi pun tadi sudah Ustaz sampaikan, kita punya strategi, yaitu dakwah dilakukan di orang-orang terdekat dulu, ya. Keluarga, mengenalkan Islam, mengenalkan bagaimana mereka membaca Al-Quran. Saat ini adalah banyak orang-orang menjadi penghafal Al-Quran, tapi saat ditanya itu keluarganya sendiri, bahkan saudaranya itu tidak mengenal menghafal Al-Quran. Karena acuhnya saudara, karena acuhnya kadang acuhnya diri kita ini kepada saudara kita, ya. Kita tidak pernah mengingatkan saudara kita bagaimana menjalankan sholat, perintah sholat 5 waktu. Tidak pernah. Kita berangkat ke masjid dengan melenggang sendirinya. Kita merasa bahwasanya jalan kebaikan ini hanya untuk diri kita sendiri, ya. Itu hikmahnya. Jadi kita harus
mengerti bagaimana strategi berdakwah sebelum kita mengenalkan Islam ini. Contoh seandainya nanti antum hidup di kemudian hari menghadapi kaum orang-orang yang fanatik mengedepankan akal mereka. Antum juga harus punya cara bagaimana mengenalkan Rob. Seperti ada pertanyaannya. Kalau manusia terbuat dari tanah, apa bisa dia kembali ke tanah? Ataupun apa, itu harus juga kita jelaskan dengan, bahkan ada pertanyaan apa yang dulu pernah saya dengar. Kalau setan itu dari api, apakah setan bisa merasakan panasnya api neraka? Ya. Sekarang kalau coba tangan antum ditamparkan ke ini pipi, terasa sakit enggak? Itu untuk mengedepankan akal, ya. Itu tadi dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi, ya. Mungkin yang bisa Ustaz sampaikan sampai di sini. Jadi strategi berdakwah itu harus kita miliki sebagai seorang muslim. Kita harus meniru bagaimana cara Rasulullah dalam hal berdakwah. Walaupun sekarang Islam di mana? Di Indonesia sangat, katanya pemeluk agama Islam terbesar di dunia, ya. Tapi sekali lagi, banyak orang yang mengaku Islam tapi mereka tidak mengenal Islam secara menyeluruh. Ini tugas kita semuanya. Antum selaku generasi dakwah semuanya, generasi pemerintah harus mengerti sejarah, ya. Bagaimana suka dukanya Rasulullah saat dakwah pertama kali begitu berat, begitu hebat, hingga jangan sampai antum merasa nyaman dengan keislaman antum untuk diri antum sendiri, ya. Baik anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hikmah ini atau pembahasan kali ini, yaitu dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi, bisa kita ambil pelajaran, dan kita sebagai umatnya Rasulullah, kita bisa mengikuti, menteladani bagaimana Rasulullah dengan berdakwah. Dari Ustadz cukup sekian untuk pertemuan kali hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.